Kita lihat rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini pemirsa. Ada Pegas direkomendasikan buy dengan posisi 1370, resisten di 1440. Kemudian ada Java direkomendasikan juga buy 1150, resisten 1240. Cepin buy 4800, resisten 5150. XCL buy 1920, resisten di 2050. Oke. Kita ke XCL. Tadi Anda menyebut telco ya. Termasuk XCL, Mas Indra? Iya, betul. Excel kan telco juga. Nah, semenarik apa XCL ini? Kalau nggak salah kemarin itu juga sudah membagikan dividen ya? Iya. Jadi saya sih lebih ngeliat ini dari sisi teknikal ya, karena kita kan ngeliat uncertainty masih tinggi. Jadi saya bikin list ini berdasarkan short term period. Jadi ini saham-saham yang dari pattern teknikalnya menarik untuk dibeli seperti itu. XCL kemarin berada pada posisi penutupan di 1940, Mas Indra, dengan penguatan 1,84%. Oke, kalau kita misalnya masuk di posisi 1920 berarti masuknya ya, atau itu adalah level support? Iya, sebenarnya range support itu masih oke lah, maksudnya dengan range support 19.4 sampai 19 itu kan range support ya. Jadi investor sah-sah aja sih masih di rentang harga seperti itu, Mbak. Oke, apa yang menarik dari XCL sehingga Anda merekomendasikan saham ini dibanding Telkom? Mungkin Telkom kan juga belum RUPS dan biasanya nggak absen sih bagiin dividen. Iya, saya lihat lebih leading aja nih. Excel di sektornya kan Nisar udah lumayan tuh. Nah, sekarang Excel ngikutin gitu. Saya rasa ini momentum sih, Mbak, lebih ke momentum. Oh, ini momentum menurut Anda untuk XCL ya. XCL X dividen. Biasanya kalau X dividen itu nggak terlalu ngaruh ya ke harga. Lebih ke kum biasanya ya. Iya, betul. X itu lebih koreksi sih jatuhnya kadang. Berarti kita cicil beli aja dulu, masih ada peluang koreksi lebih lanjut? Iya. Oke, itu dia ya untuk XCL direkomendasikan. Trading atau investasi nih? Ini short term, Mbak, trading aja. Short term aja ya. Ada target di 2050. Kemudian Pegas. Ya, terima kasih. Kalau untuk Pegas sama, saya lebih lihat teknik pattern teknikal yang mana udah cenderung menguat ya, trennya harus positif ya, seperti itu. Pegas Anda rekomendasikan dan saat ini di 1410 atau penutupan perdagangan kemarin Anda bilang ada peluang support 1370 ya. Resisten 1440 untuk jangka pendek, 1410 saat ini ke 1440 kan itu kalau untuk trader itu sangat-sangat dekat gitu ya. Jadi Iya. sebaiknya strateginya bagaimana? Kita buy on weakness? Jadi sama, Mbak. Balik lagi ini rentangnya buy on weakness saja. Sebenarnya kan rata-rata ada support ya. Jadi masih worth to buy itu, Mbak. Oke. Kalau Java bagaimana? Apa yang Anda lihat dari Java sehingga menilai bahwa ini juga untuk investasi jangka pendek layak dicermati? Iya, saya lihat ini untuk Java yang sepi ya sekaligus. Jadi dua media ini kan sebenarnya poultry masih ada teknik potensi teknikal ada potensi dari penguatan, Mbak ya. Jadi saya mungkin rekomendasinya bareng nih dua ini gitu. Karena industri lagi cenderung menguat nih, Pak, seperti itu. Java kan sekarang di 1190 ya pada penutupan perdagangan kemarin, Pak. Kemudian 1150 adalah supportnya. Jadi tunggu lagi atau beli cicil aja? Di bawah 1150 masih menarik nggak Java? Iya, makanya kita lihat momentumnya, Mbak ya. Kalau emang ada koreksi yang lumayan boleh dibeli. Oke. Ada koreksi yang lumayan boleh dibeli, cut loss hanya jika turun di level berapa atau makin dalam makin oke nih untuk kita beli di harga murah? Harusnya sih nggak ada koreksi yang terlalu dalam ya untuk sektor poultry ya lihatnya sih, Mbak. Jadi harusnya sih walaupun ada cenderung sideways, Mbak. Oke. Naiknya 1 pekan terakhir 12% loh untuk Java, Mas Indra. Betul. Tapi Anda tetap melihat peluang kenaikan ya? Iya, saya itu kan penguatan itu mengindiksikan mungkin ada penguatan tren gitu loh, Pak ya, bukan koreksi balik ya gitu. Satu lagi nih Cepin, ini juga masuk dalam rekomendasi Anda ya? Iya, sama seperti yang saya jelaskan di Java ya, Pak ya, lebih ke penguatan sektornya. Oke, sektor poultry dinilai lebih ke arah penguatan, tapi pagi hari ini turun 1% ya, wajar masih di awal pembukaan perdagangan. 4980 saat ini sebaiknya beli di harga bawah dengan support 4800 atau masuk di posisi sekarang?
Betul betul, sesuai support level aja, Mbak. Oke, sesuai support level aja ya, jangan buru-buru, ada peluang kenaikan Betul betul. 5150 ya. Iya, Ada Pegas, Java, Cepin, XJL, trading buy, bisa dibilang lebih ke trading buy ya. betul betul betul. Apakah memang trading buy saat ini adalah pilihan paling baik, Mas Indra, dengan Iya, kondisi IHSG Anda katakan ada support 6.500? iya betul. Jadi kita lihat momentum ya, maksudnya kan IHSG cenderung sideways. Jadi mungkin kita buy on support, sell on resisten ya, seperti itu tradingnya, Pak. Nah, bagi yang sudah keep lama, investor begitu ya, medium to long, misalnya ingin sampai akhir tahun atau sampai tahun depan, strateginya bagaimana nanti akan kita bahas dan saya sampaikan sedikit pemirsa ya, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit di mana indeks harga saham gabungan pemirsa pada pagi hari ini turun lagi, tapi masih di 6.700, 6.702. Dan informasi update pembukaan sesi pertama pada hari Selasa ini kami hadirkan. Dan kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG terpantau sempat menguat 0,12% ke 6.719 pada pembukaan di awal pada pagi hari ini ya. Jakarta Islamic Index pemirsa naik 0,23%. LQ45 mengalami penguatan 0,22%. Namun saat ini pemirsa detik ini IHSG berbalik arah lagi ya ke teritori negatif. Tapi tadi sempat dibuka di teritori positif beberapa detik yang lalu pemirsa ya. Tapi masih di 6.700. Kemudian pemirsa kita lihat deretan saham yang menjadi top gainers. Ada BCA pemirsa dengan kenaikan 0,28% di 8.800. Telkom naik 1,01% di 4.020. Goto naik 0,01%, Adaro 1,5%. Losersnya pemirsa adalah saham BRIS turun 0,29%, MAPI turun 1,16%, TOWR turun 1,01%, Inco turun 1,12%. Mas Indra, BRIS menurut Mas Indra ini ngaruh nggak ya ke emiten perbankan yang lain? Kondisi dari BRIS kan sempat error, kemudian muncul polemik, kemudian sekarang yang terupdate adalah banyak ekonom, pengamat kebijakan publik juga melihat seharusnya ada yang bertanggung jawab dengan melakukan pengunduran diri. Meskipun errornya BSI, layanan BSI kemarin kan sudah berangsur-angsur membaik ya. Ngaruh nggak ya ke banking yang lain dan bagaimana rekomendasi untuk pemilik investasi portofolio di BRIS sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk BRIS sendiri saya mungkin agak terbatas yang menanggapinya ya, karena memang ini kan lebih kendala sistem dan jaringan yang memang sesuatu yang mungkin agak sulit dimitigasi ya. Jadi memang beberapa bank itu setahu mereka sangat heavy budget di IT ya, infrastruktur dan sebagainya. Nah mungkin untuk BRIS sendiri mereka udah budget tapi mungkin emang dari sana ada celah aja dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar atau misalnya memang ada kerentanan lah. Tapi saya tahu untuk sektor IT sendiri emang suatu hal yang nggak mudah gitu. Oke, boleh spekulatif untuk BRIS karena sudah turun, ya mungkin ini peluang untuk melakukan pembelian di harga murah meskipun ya ada apa ya, di balik itu semua ada pertanyaan penting nih terkait keamanan dari teknologi perbankan begitu ya, dari cyber gitu yang menjadi perhatian juga ke depan. Ya kalau untuk saya sih rekomendasi kalau untuk BRIS jangan dulu, lebih Jangan dulu. pada kita lihat ininya dulu ya, perkembangannya Mbak ya. Oke, kita tunggu perkembangannya. Jangan buru-buru masuk nanti malah menguji support baru gitu ya. Betul betul. Oke, Tekim, kemudian INKP akan RUPS hari ini menanti hasil RUPS-nya. Tekim hari ini naik 0,42%. Kemarin sempat sideways gitu ya. Kemudian ada INKP-nya juga terpantau kemarin sideways dan pada pagi hari ini mengalami kenaikan. Apa rekomendasi untuk kedua saham ini? Ya kalau Tekim INKP sih saya lihat ini lebih karena momentum RUPS saja ya Mbak, trade penguatan ya gitu. Saya rasa lebih ke short term lah, nggak ada tren yang bagaimana gimana gitu ya untuk dua sektornya. Lebih ke short term aja begitu, memanfaatkan peluang hasil dari RUPS. Oke, kalau PTRO kemarin naik 11%, pagi ini turun 6%,
setengahnya gitu ya. Masih menarik untuk melakukan trading di PTRO? Iya, kalau untuk PTRO kan karena dia bicara bagi dividen. Nah, ini yang mungkin agak agak harus kita pertimbangkan dengan bijak ya. Maksudnya Hmm. dividen payout ratio, dividen yield yang menarik apa enggak? Karena potensi juga walaupun kita beli dia ada potensi koreksi sampai cum deadnya dia, Mbak, seperti itu. Oke, jadi sebaiknya rekomendasinya untuk PTRO apa nih? Bagi yang belum Le- punya? lebih lebih kalau yang belum punya mungkin to be wise, nggak spekulatif, tapi kalau yang punya mungkin di trading aja kali ya gitu. Kalau emang udah udah di rentang apa stop lossnya, mending ikutin stop lossnya gitu atau stop Oke. gainnya gitu. Oke, kalau untuk investasi agak medium nih, apa yang Anda rekomendasikan, Mas Indra? Ya kalau sekarang lihat momentumnya sih saya lihat momentum IPO ya, sama-sama IPO ya. Saya lihat Hmm. sih sama-sama IPO nih beberapa lumayan cemerlang ya di primary market terutama ya, bukan di secondary ya. Rata-rata kinerjanya cukup ciamik gitu, penguatannya ada yang sampai 1 minggu terus bertahan, walaupun ada beberapa juga yang koreksi ya gitu. Saya lihat sih momentum primary market menarik nih, banyak juga investor berbondong-bondong membeli saham IPO di IPO Pak gitu. Nah, saham IPO mana nih yang dari Panin mungkin layak untuk dicermati, Mas Indra? Iya, kalau kita sih lebih ngelihat ini lebih ke pemilihan investor aja ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Mungkin kalau ada yang tertarik beli sama IPO boleh dibaca prospektusnya dulu, tapi kalau memang ada orang yang masih spekulatif ya udah beli aja semua gitu. Iya, karena Seperti ternyata itu, Mbak. beberapa emiten yang IPO pada pekan lalu ada misalnya SMIL, kemudian ada MPXL ini juga masih membukukan kenaikan, sementara beberapa saham lainnya memang sudah sempat ada yang turun misalnya RAM dan lain sebagainya, tapi kan beberapa hari tuh sempat kenaikannya signifikan nih ya. Dan apa sih yang perlu dicermati kalau memilih saham IPO itu agar sesuai dengan yang diharapkan, artinya mengalami kenaikan? Iya, saya sih kalau untuk apa saham IPO lebih melihat sektor bisnisnya, kemudian juga apa prospek usahanya seperti apa, kemudian juga manajemennya dan laporan keuangan ya. Sebenarnya materi-materi itu semua di prospektus gitu kan. Kalau emang dari investor tertarik untuk membaca lebih dalam ya, seperti itu Mbak. Ada yang sudah Mas Indra baca lebih dalam yang berencana IPO dalam waktu dekat? Sayangnya sekarang di IPO ini lagi nggak ada yang offering ya, Mhm. maksudnya udah tutup semua, udah di secondary semua nih Mbak, primary-nya lagi kosong saat ini. Oke, jadi nanti kita cek ya, kalau sudah ada yang offering lagi, mana yang layak untuk dicermati. Betul, Nggak ada nih betul nama Mbak. emitennya yang kira-kira beberapa waktu ke depan meskipun belum masuk dalam offering, udah layak dicermati? Sayangnya kan kalau belum belum masuk masa book building kan artinya belum dapat izin publikasi dari otoritas ya. Jadi belum boleh ada apa rekomendasi sebenarnya Mbak, seperti itu Oh, karena belum belum lolos, belum dapat izin oke. publikasi ya seperti Kalau itu. yang lagi diteropong-teropong aja dulu, belum ada juga? Kalau yang terlalu terompang kan udah naik semua, rata-rata udah mengalami penguatan ya gitu. Apalagi kita lihat yang minggu lalu kan yang listing ada beberapa ya rata-rata menguat gitu kan. Jadi ya mungkin sekarang harganya lagi euforia Mbak gitu. Oke, baik. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa dengan kondisi market yang sedang sideways? Iya, kalau untuk market sideways sih ini common ya. Jadi kita berapa kali juga mengalami market sideways, mengkoreksi dan market naik ya. Yang penting dari penonton ataupun investor tetap konsisten aja karena kita Mhm. selalu enjoy the ride gitu kan. Pasti ada momentumnya kita lagi posisi floating gain atau floating loss gitu. Itu common di market. Oke, itu dia ya. Yang penting bisa memanfaatkan peluang dengan baik karena kemanapun arah indeks harga saham gabungan, yang penting portofolio ini menghasilkan profit gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Betul, betul. Mas Ya, Indra sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga makasih Mbak. Selamat pagi. selamat pagi. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa ya. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda.